Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Halo. Bu. Pagi, Prof. Ibu. Ya. Hari ini kita kuliah ini ya, apa namanya? Baik, kita akan mulai kuliah apa hari ini? SKMA. Baik, mata kuliah hari ini apa namanya? SKMA, Prof. KMA, Prof. Nama mata kuliah apa mbok singkat? Namamu tak singkat, misalnya siapa? Ini yang ada di depan saya, APP. Apa APP? APP. Namamu APP. Siapa yang namanya APP? Ada nggak yang namanya APP? Halo? Siapa yang merasa namanya APP? Ya, Prof. Apa nama mata kuliah ini hari ini? Sintesis dan karakterisasi material organik. Ya, itu nama mata kuliahnya. Ya, kalau ditanya nama itu jangan disingkat. Nanti kalau jadi nama kalian bisa saya singkat nanti ya. Baik, sintesis dan karakterisasi apa tadi? Sintesis dan karakterisasi apa? Halo? Materi anorganik. Ya, material anorganik. Jadi ada sintesis. Mengapa kok enggak sintesis saja? Mengapa harus sintesis dan karakterisasi? Mengapa? Halo? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Iya, oke. Baik, ada yang bisa menjawab? Nah, ini kalau kuliah saya mesti harus bisa menjawab ya. Tidak ada alasan, maaf, mikrofon saya tidak kerja gitu. Tidak ada. Kalau dengan saya tidak ada alasan itu. Ya, kalian punya akal. Kalau laptopnya mic-nya rusak, pakai mic-nya HP. Jadi kalian mau masuk dua device tidak apa-apa ya, tapi harus bisa menjawab. Kalau saya panggil untuk menjawab harus bisa ya. Wah, ini saya panggilan nih, harus absen ini, absen kerja ini. Sudah masuk tapi lupa absen tadi ya. Nah, jadi caranya masuk dua device dan saya yakin kalau HP kalian pasti mikrofonnya tidak rusak ya. Nggak mungkin dah HP mikrofonnya rusak, nanti nggak bisa telepon ya. Jadi kalian boleh layarnya pakai laptop, mic-nya pakai HP, masuk dua device nggak apa-apa ya. Asal kalau saya tunjuk, jadi kuliah itu kalian sudah merasakan kuliah kuliah luring dengan saya apa belum? Sudah kan? Sudah, Bro. Ya, kan mesti saya panggil, meskipun di kelas, saya mesti masuk ya, sampai di bangku-bangku ya. Pasti saya panggil. Jadi di sini pun saya mau kalian konsentrasi penuh. Sehingga apa? Pada saat saya panggil untuk menjawab apa yang saya tanyakan, kalian dapat menjawab. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak menjawab karena mic rusak. Oh, Marcelina sakit. Ya. Sakit apa Marcelina? Boleh silakan kalau kameranya mau ditutup. Kenapa? Batuk pilek demam. Oh, batuk pilek demam. Iya. Ya. Terima kasih. Tenggorokan sakit enggak? Iya. Kamu minum itu loh, kunyit putih yang direbus.
Pasti cepat sembuh. Ya, kunyit Iya, putih. baik, Prof. Terima kasih. Iya, iya. Boleh kameranya ditutup. Ya, kalau sakit kan nggak bisa mandi. Ya. Atau mau mandi kedinginan, makanya ditutup. Nggak apa-apa. Ya, pasti itu alasannya ya. Jadi tidak terlihat cantik sehingga malu ya. Karena itu kameranya ditutup. Ini yang belum mandi mesti kameranya ditutup. Ayo, siapa yang belum mandi? Ya. Nggak apa-apa, cuci muka aja kan nggak kelihatan itu mandi apa enggak. Gitu. Kalau saya sih sudah mandi ya. Oke, judulnya itu nama mata kuliahnya sintesis dan karakterisasi. Mengapa tidak sintesis saja gitu ya? Sintesis material anorganik. Nah, mengapa? Mengapa harus ada dua ya, sintesis dan karakterisasi? Coba saya tunjuk aja ya. Yang menjawab, saya persilahkan Sininta. Mungkin ini Prof. Kalau udah misalkan kita udah mensintesis suatu material, nah Ya. biar kita ingin tahu apakah sintesisnya itu berhasil atau tidak, berarti kan harus dikarakterisasi. Ya, tepat ya. Jawabanmu tepat. Jadi harus dikarakterisasi. Sintesis itu seperti masak ya. Memasak sesuatu ya. Masak atau kalian yang pinter masak apa coba? Siapa ya? Silvani masak apa yang bisa? Makanan ini. Nasi goreng. Tuh, nasi goreng. Oke. Yonatan, masak apa? Yonatan, dengar apa tidak suara saya? Masak Indomie, Prof. Apa? Masak apa? Indomie, Prof. Oh, Indomie. Ya wis, gak apa-apa wis. Ibrahim, coba masak apa kamu Ibrahim? Masak telur, Prof. Loh, telur dibakar atau dimasak? Anu di balado atau apa? Digoreng. Oh, digoreng. Yang goreng telur ya. Oke, enggak apa-apa wis. Siapa lagi? Aji Purnama ya tadi APP itu. Aji Purnama. Kamu masak apa Aji yang bisa? Goreng telur, Bro. Sama dengan ini tadi ya, Ibrahim. Sila kita panggil lagi. Ini siapa lagi? Kalau kalian namanya Muhammad ya, tolong di Muhammadnya tidak di ini kan ya. Nanti saya ini ya. Jadi M lalu Muhammadnya disingkat M lalu yang belakang supaya nggak salah ya. Karena kelas yang kemarin semester lalu itu ada di dalam satu kelas itu 7 orang namanya Muhammad. Suara saya M. Rifai. Iya Bu. Kalau saya Halo. Iya. Masa apa Rifai? maaf Prof, suaranya tadi agak delay di saya. Masa apa? Yang bisa, yang lain suara saya terdengar jelas apa tidak? Putus-putus, Prof. Saya juga putus-putus, Prof. Halo. Yang lain suara saya terdengar apa tidak? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Putus-putus. Masih putus-putus sampai sekarang. Iya, Bu, masih. Iya. Sama Masih delay putus-putus. juga. Bentar ya. Kameranya saya tutup aja. Iya, Bu, masih, Bu.
Oke. Sama delay juga. Ya. Oke. Salman, coba. Masa apa Salman kamu yang bisa? Apa ya Bu ya? Ya wajar sih Bu, laki-laki nggak bisa masak Bu. Mungkin masak Indomie, goreng telur gitu Bu. Masak itu tidak benar. Ya, nggak benar. Ya, bukannya nggak bisa masak, tetapi nggak mau masak, apalagi orang kimia. Ya. Jadi meskipun laki-laki, ya. Jadi jangan dipasrahkan ke istrinya. Laki-laki kenapa juga punya selera, punya taste, ya. Coba lihat itu chef yang di hotel berbintang, yang di apa itu chefnya laki apa perempuan yang banyak. Suara saya tidak terdengar ya? Masih putus. Halo? Putus-putus, Prof. Masih putus. Putus-putus, Prof. Nah, ini nggak tahu. Kalau ini berarti dari internetnya. Bentar. Loh, padahal nggak apa-apa itu intinya. Jadi, bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, suara saya masih putus-putus ya? Halo? Tidak terdengar sama sekali? Sudah mendengar, Prof. Oke, sudah. Baik. Tadi Salman, saya tanya tadi Salman, chef di hotel berbintang, hotel yang besar-besar itu laki apa perempuan? Biasanya laki sih, Bro. Nah ya, padahal tugasnya apa? Kalau chef tugasnya apa? Masak, Prof. Nah iya, berarti masak itu tidak laki-laki dan perempuan ya. Salah kamu kalau prinsip kamu laki-laki, itu egois berarti ya. Nanti istrinya sedang melahirkan atau istrinya sedang sakit tetap suruh masak. Sediakan makanan untuk saya. Itu kan kasihan istrinya ya. Nggak boleh ya. Apalagi kalian sebagai orang kimia ya. Siapa dari kalian yang belum pernah praktikum di lab? Pertanyaan saya. Ada. Coba raise hand yang belum pernah praktikum di lab. Kalian kan semester 6 ya. Berarti kan sudah melewati 4 semester luring. Ya, daringnya kan baru 2 semester. Berarti kan yang 4 semester itu sudah luring. Ada apa tidak yang belum pernah praktikum di laboratorium? Loh, nggak ada ya? Nggak ada kan? Ini saya lihat loh, nggak ada. Coba raise hand yang belum pernah praktikum. Kalau belum pernah praktikum berarti nilainya nanti saya minta diganti. Ya. Karena nilai kuliah ada praktikumnya. Ya kan? Masa kalian hanya bagian cuci-cuci apa peralatan gelas gitu ya? Enggak ya. Enggak ini apa namanya? Enggak benar ya. Jadi
Nah ini kan nggak ada yang raise hand. Berarti kalian semua itu sudah ini apa namanya? Sudah pernah masak. Karena praktikum itu coba sekarang praktikum. Yang kalian pernah percobaan apa? Beri saya satu contoh. Yang bukan ini ya penggunaan alat. Yang bukan mengenai penggunaan alat. Coba beri saya satu contoh praktikum yang kira-kira pekerjaannya banyak. Ya, coba beri contoh saya praktikum yang percobaannya banyak. Ada enggak? Masa lupa kalian? Aduh, sudah lewat ini. Ayo Aji, apa Aji? Lupa sama sekali? Ya ampun. Rida Agustin coba. Rida Agustin. Iya, Bu. Kamu beri saya satu judul. Ya kamu mute ya, saya tidak dengar. Oh iya, sudah Bu, sudah tidak saya mute. Ya, sudah, saya sudah dengar sekarang. Saya lupa sih Bu namanya, tapi yang paling saya ingat itu yang masa lupa banyak. Semua menguap begitu ya, menguap begitu saja. Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Banyak apa? Iya, banyak apa? Coba kamu jawab saja. Ya, Rida. Saya yang paling ingat itu apa, Rida? Yang paling ingat itu gimana percobaannya gimana? Yang saya ingat itu percobaannya perubahan warna larutan ketika ditambah. Gimana? Ya, titrasi. Ada yang lebih rumit tidak? Misalnya membuat senyawa kompleks. Pada saat praktikum SSRSA. Pembuatan senyawa kompleks. Ada enggak? Salsabila, dengar suara saya? Maaf Bu, suaranya putus-putus, agak delay. Percobaannya senyawa kompleks gimana? Ada enggak? Yang pembelahan orbital D. Iya Bu, ada. Ya apa?
Gimana caranya? Masih ingat? Oke. Kalian ada tapi kalau di ininya enggak lama ya ininya. Ingat. Jadi gini, kalau namanya sintesis, contoh misalnya saya mau masak ayam kecap. Suara saya masih delay ya? Sudah jelas, Prof. Sudah jelas, Prof. Nah, kalau misalnya saya mau masak ayam kecap, ya, terus ayo yang bisa langsung jawab. Saya mau masak ayam kecap. Yang saya kerjakan apa? Yang pertama. Potong ayamnya. Apa? Beli ayam. Ya. Ya beli dulu tuh. Ya tahapnya beli dulu. Masa tiba-tiba ayamnya ada di depan mata. Enggak tuh. Nah, masak itu sama dengan sintesis. Ya. Kalau masak itu yang diolah adalah makanan, sedangkan kalau yang di kimia namanya sintesis. Ya. Jadi kalau orang kimia bilang tidak bisa masak, bukan tidak bisa masak, tetapi tidak mau masak. Ya, beda. Tidak mau masak dengan tidak bisa masak itu beda. Ya, kalau tidak mau masak, ya tidak mau, gitu ya. Tapi sebenarnya bisa. Mengapa? Karena orang kimia itu kalau praktikum itu masak, ya, sintesis itu masak. Coba sekarang kita bandingkan apa ya, masak apa ya? Kalau kimia misalnya sintesis ALOH 3 kali, ya, ALOH 3 kali. Nah, kalau tadi waktu mau masak ayam kecap yang dipersiapkan adalah beli bahan-bahannya, ya toh? Beli bahan-bahannya. Nah, kalau untuk ALOH 3 kali sama, beli bahan-bahannya. Ya, bahan-bahan untuk membuat ALOH 3 kali. Oke? Nah, terus apa setelah itu? Kalau ayam kecap apa? Beli bumbu, Prof. Nah, ya tadi sudah sekalian bumbu dan bahan kan, semuanya kan, sekaligus bumbunya toh. Oke. Terus analog dengan beli bahan baku untuk membuat ALOH 3 kali. ALOH 3 kali misalnya apa? Bahan bakunya AlCl3 atau Al ini, Al logam, aluminium foil, ya toh? Dengan NaOH. Ya, yang ada OH-nya. Oke. Terus apa? Sudah beli terus apa? Menyiapkan alat-alatnya. Ya, menyiapkan alat-alatnya. Tapi sebelum beli sebenarnya apa yang harus dikerjakan? Sebelum beli. Jadi, oh besok saya mau masak ayam kecap gitu. Apa yang harus kalian lakukan sebelum beli bahan? Gimana? Ya, mencari resepnya. Kalau mencari resepnya berarti kalau yang sintesis tadi mencari apanya? Prosedur. Ya, mencari prosedurnya. Atau studi literatur sintesis ALOH 3 kali, ya toh? Sama dengan cari resep. Analog kan? Ya. Oke. Tadi prosedur sudah dicari. Kalau tadi makanan resepnya dicari, ya toh? Setelah itu beli bahan. Sudah beli bahan. Oke. Yang ALOH 3 kali beli bahan, yang ayam kecap juga beli bahan. Terus diapakan kalau bahannya sudah di depan mata? Disesuaikan dengan resepnya. Ya, disesuaikan dengan resep itu maksudnya apa? Ya, semisal butuh ayamnya di resep itu 50 gram, tapi kita belinya itu 100 gram. Jadi kita buat yang gram.
Ya, oke. Berarti yang apa ALOH 3 kali sama ya ditimbang ininya ya, kebutuhannya. Benar? Oke. Terus berikutnya. Yang ayam kecap diapakan? Kalian kalau makanan kan membayangkannya gampang. Kalau bahan kimia membayangkannya susah, padahal masak, sama-sama masak. Ya. Terus, habis itu apa lagi? Tahapnya. Yang bisa langsung jawab. Silakan. Diolah mungkin, Prof. Kok masuk diolah itu? Masuk ayam utuh dimasukkan panci gitu ya? Gimana sih? Ayamnya dipotong-potong, Prof. Ya, ayamnya dipotong-potong, bener. Berarti tadi kalau ada aluminium foil lembaran diapakan? Digunting kecil-kecil, Prof. Ya, digunting kecil-kecil. Apa maksudnya digunting kecil-kecil? Tujuannya apa? Tujuannya digunting kecil-kecil apa? Mempercepat reaksinya. Ya, mempercepat reaksi. Kalau ayam dipotong-potong gunanya untuk apa? Biar cepat matang, Prof. Iya, sama ya. Cepat reaksinya dan cepat matang. Matang itu kan reaksi. Karena apa reaksi? Jadi daging mentah, itu kalau sudah dimasak, itu sudah jadi daging matang. Itu nggak bisa dikembalikan. Matang dijadikan mentah lagi nggak bisa. Karena itu namanya reaksi kimia. Ya, dari daging mentah lalu daging matang. Ya. Nah, terus setelah itu, setelah dipotong-potong, terus apa? Ini analog ya, analogi ya. Kalian kalau buat itu ya, misalnya buat tabel kiri kanan, ayam kecap satunya ALOH 3 kali, ya. Jadi itu dianalogikan sehingga apa? Sehingga kalian tahu persamaannya itu di mana gitu ya. Oke, ayo setelah dipotong-potong diapakan? Ayam dipotong-potong diapakan? Direbus. Mbok rebus ayam kecapnya gak enak ya. Dicuci, Prof. ya dicuci. Habis itu, nah itu harus disiapkan ya bumbu-bumbunya. Juga ALOH 3 kali itu juga disiapkan. Aluminium foilnya digunting-gunting. Terus nanti kalau misalnya pH-nya ya ada apa kebutuhan pH itu bumbunya. Seakan-akan kalau masak bumbunya ya kan suasananya harus disiapkan juga bumbunya. Misalnya apa? Untuk adjust pH, kalau pH-nya nanti terlalu basah, saya harus punya asam yang dapat mengurangi pH tersebut, ya kan? Jadi kalau membuat ALOH 3 kali, AL kalau hanya AL dan NaOH nanti nggak jadi, ya jika pH-nya terlalu besar, ya. Karena sifatnya amfoter ya, amfoter itu basa menjadi apa? Jika suasananya basah, dia sebagai asam. Jika suasananya asam, dia bertindak sebagai basa, kayak gitu ya. Jadi harus ada yang adjust pH. Ya, oke. Kembali masak lagi sekarang. Tadi setelah ayamnya sudah dipotong-potong, sudah dicuci, bumbu sudah siap. Terus apa? Jadi ini sudah ditimbang, ALOH juga sudah ditimbang. Dan asam
asam nitrat atau asam klorida yang untuk adjust pH sudah disiapkan. NaOH juga sudah ditimbang, sudah disiapkan. Terus apa? Setelah itu mulai sintesis. Kalau AL 2-3 kali. Kalau yang ayam kecap tadi mulai memasak. Ya, mulai memasak. Nah, apa yang diambil sekarang? Peralatannya, ya. Kalau yang masak pakai panci atau wajan, ya wajan itu ya bisa pakai wajan, bisa pakai panci. Kalau yang sintesis pakai apa? Halo, pakai apa? Tabung reaksi, Prof. Tabung reaksi nanti Gelas beker, Prof. Iya, gelas beker. Sintesis tabung reaksi. Ya, gelas beker supaya nanti. Kemudian jangan lupa spatula, ya. Untuk masak ayam butuh spatula, nanti untuk ngaduk, ya toh. Yang untuk sintesis butuh apa? Ya pengaduk. Bisa magnetic stirrer, bisa juga pengaduk gelas pengaduk dari gelas itu. Tapi tangan yang ngaduk ya. Kalau magnetic stirrer alat yang ngaduk, tapi kalau pengaduk gelas tangan yang ngaduk ya. Sama. Yang ayam juga butuh itu solder atau spatula ya untuk ngaduk. Dan nanti masuk didiamkan saja. Jadi ayam masuk, bumbu masuk diem saja ya. Tidak mungkin. Ya. Seperti tadi AL sudah dimasukkan, tidak mungkin AL didiamkan saja ya. Setelah jadi reaksi harus diaduk, ya kan? Sama prosesnya. Nah, tapi tahapnya yang dimasukkan ke dalam beker gas atau yang ayam dimasukkan dalam wajan harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan prosedur. Ya, sesuai dengan prosedur. Nggak boleh kalau misalnya di resepnya NaOH-nya dulu yang dimasukkan lalu dipanaskan gitu. Baru AL yang potong-potong dimasukkan gitu. Beda nanti ceritanya juga seperti ayam. Kalau mau ayam kecap, kalau ayam yang dimasukkan dulu keburu dagingnya keras, bumbunya tidak bisa meresap. Ya, harus bumbunya dulu yang diberi minyak, digongsoi ditumis ya. Ditumis dulu bumbunya. Bumbunya hanya bawang putih, merica, palayo. Nah ini kalau kemudian ada daun kucai kalau ayam kecap ya supaya enak dikasih daun kucai ya. Kemudian yang bumbu yang lain ya ada kecap, kemudian ada sari tape ya. Sari tape itu sari tape ketan merah ya atau yang ya itu yang membuat enak ya. Kemudian apalagi kecap, sudah garam. Nah, garam jangan lupa ya. Nah, bumbu-bumbu dimasukkan, ditumis. Kalau yang tadi, kalau misalnya butuh suhu tinggi reaksi AL dan NaOH berarti juga harus ada pelarutnya ya. Pelarut NaOH dilarutkan dalam air ya. Kalau ini ditumis dalam minyak. Loh, sama loh. Terus ngaduk. Nah, nanti yang sintesis ya ngaduk. Ya kan, tidak diaduk gimana caranya? NaOH dilarutkan dulu dalam air kan. Nanti kalau NaOH padat langsung direaksikan dengan aluminium foil padat. Kapan mau bereaksi? Nggak jadi reaksinya ya. Lebih mudahnya NaOH dimasukkan air sehingga dia bereaksi. Oke, jadi tadi bumbu sudah ditumis. Lalu ayam dimasukkan. Nah, kalau ini NaOH-nya sudah jadi larutan, baru AL yang dipotong-potong dimasukkan. Kemudian tetap diaduk tidak itu? Kalau ayam sudah dimasukkan. Diaduk tidak? Hah? Diaduk. Ya, diaduk ya. Diaduk supaya rata. Kalau reaksi supaya reaksinya apa? Homogen. Ya, supaya reaksinya homogen. Oke. Nah, setelah itu sudah diaduk-aduk, ayamnya sudah mateng. Terus ini reaksi juga sudah berjalan, ya. ALOH-nya terbentuk. Bumbu-bumbunya jangan lupa. Misalnya tadi kalau yang pH-nya kurang, pH-nya terlalu basah harus diberi asam. Itu yang bumbunya yang sintesis. Kalau bumbunya yang ayam, ya tadi kecap, dikasih garam, ya.
Kalau saya pernah enggak pernah pakai bumbu penyedap ya. Saya mesti enggak ada bumbu penyedap, itu enggak ada. Karena ayam sudah enak, ya sudah gurih. Tergantung cara masaknya ya. Kalau cara masaknya betul itu enggak perlu penyedap, sudah enak ya. Tapi ada orang yang masak ayam itu sepo. Sepo itu bahasa Indonesianya apa ya? Hambar ya. Ayamnya yang hambar. Jadi enggak ada gurih-gurihnya, enggak ada. Itu cara masaknya salah ya. Nah, kalau sudah selesai, ayam kecap sudah jadi. Terus diapakan sebelum dimatikan kompornya? Kalau yang tadi magnetic stirrer juga diberi panas ya kan? Karena kalau anget, suhunya agak tinggi, reaksinya menjadi lebih cepat. Ya, reaksi lebih cepat. Oke, terus sekarang tadi setelah ayam kecapnya jadi diapakan? Wah, pagi-pagi masakan aja dibahas ya. Bikin lapar, saya juga belum sarapan sama ya. Apa? Terus diapakan? Ayam kecap diapakan? Diincip, Sudah? Prof. Iya, diincip. Diincip gunanya apa? Tahu rasanya gimana, ada yang kurang atau... Iya, jadi supaya kita dapat mengetahui apakah yang kita masak itu sudah jadi, ya kan? Kalau misalnya ayam kecap, loh kok kecapnya enggak ada loh, rasanya beda, ya kan? Jadi harus diincip dulu. Kemudian asinnya gitu. Asinnya juga kurang enggak kayak gitu, sehingga bumbunya harus ditambah. Nah, sama dengan tadi. Kalau yang bahan kimia diapakan? Masuk diincip pakai lidah enggak ya? Tetapi tadi loh nama mata kuliah. Karakterisasi. Ya, dikarakterisasi ya, dikarakterisasi ya. Gimana Salman? Proses sintesis sama enggak dengan masak? Iya, Bu. Sama kan? Iya, sama. Berarti kalau tadi saya tanya, kalian pernah masak tidak? Kalau sudah praktikum berarti sudah pernah masak. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Tadi laki-laki masuk masak itu. Nah, itu underestimate aja. Itu membuat kamu jadi itu mengekang diri sendiri. Seperti ini juga. Yang wanita ya. Misalnya, apa salahnya ngambil gitu. Kalau buka baut mungkin terlalu ini ya. Kalau saya sih buka baut aja karena kuat ya, bisa gitu ya. Tapi kalau sudah membatasi diri sendiri, akhirnya apa? Akhirnya Anda tidak akan bisa maju di situ. Ya. Jadi misalnya dia bisa. Itu harusnya ya. Karena apa? Kalau sudah membatasi diri, akhirnya apa? Di daerah situ kalian tidak mau berusaha. Jadi tidak ada spiritnya untuk mengerjakan itu. Benar? Yang semester 1-2 itu belum pernah ke kampus. Nah, sekarang suara saya terang enggak ya? Putus-putus. Ya? Halo? Masih putus-putus? Iya, Pak. Iya. Masih putus-putus, Prof. Masih putus-putus. Ini koneksinya ini kayaknya di internet. Ya, internet saya tidak stabil ini kayaknya. Saya pakai wifi pada saat saya menjelaskan.
Halo? Masih putus-putus, Prof. Halo? Iya, Prof. Masih putus-putus ya? Iya, Prof. Masih, Masih, Ya, Prof. Prof. Masih. Belum jelas. Belum, Prof. Gimana caranya ya? Baik, saya lanjutkan. Masih putus-putus? Masakannya sudah selesai atau tidak. Kalau ALOH 3 kali tadi diambil lalu dikeringkan lalu dikarakterisasi, ya. Karena itu mengapa judul nama mata kuliah itu sintesis dan karakterisasi. Karena apa? Kalau kalian membuat sesuatu maka harus diketahui apakah tadi yang saya tanya jawabannya tepat, apakah yang kita buat itu jadi atau tidak, ya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita tahu, oh yang saya buat benar. Jadi jangan sampai misalnya mau masak soto ternyata jadinya sop karena kunyitnya lupa, ya. Karena kunyitnya lupa maka jadinya sop. Nah, salah berarti sintesisnya, ya. Jadi itu tahap-tahap yang harus kalian lakukan pada saat sintesis, ya. Jadi bayangkan seperti masak, tapi urutannya jangan diubah ya. Kalau urutannya diubah, jadi misalnya gini, mau masak ayam kecap, wes tak beli ayam gitu, ke pasar beli ayam. Karena apa? Karena studi literaturnya belum bagus. Apa studi literaturnya? Cari resep atau cari prosedur. Ya. Jadi pertama hal yang dicari harus prosedurnya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat sintesis itu sudah tahu. Ya. Oh, langkahnya ini kayak gitu ya. Jadi kalau langkahnya tahu, maka kalian melakukan sintesisnya menjadi lebih mudah. Terus bahan-bahannya harus disiapkan dulu, ya. Nanti nyalakan kompor, ternyata apa? Kecapnya belum deket, harus cari gitu ya. Atau kecapnya habis, wah payah itu. Udah nyalakan kompor, garam habis, nah nanti kalau masak nggak pakai garam nggak enak, ya. Jadi harus itu yang disiapkan. Jadi semuanya harus disiapkan, peralatannya disiapkan, ya. Kalau itu sudah ready semua, baru proses sintesis atau masak, ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau dari saya belum, Bro. Oke. Baik. Nah, sekarang karena tugas saya adalah sintesis dengan metode Sol-Gel, kalian sudah tahu tadi, berarti apa yang pertama yang disiapkan kalau metode Sol-Gel? Prosedurnya, Bro. Ya, betul prosedurnya. Ya, jadi tadi dengan analogi ayam kecap, kalian mudah untuk mengingat ya. Jadi harus urut-urutan apa yang harus dikerjakan.
ya, urut-urutan apa saja yang harus dikerjakan sehingga apa? Sehingga masaknya atau sintesisnya itu cepat, tidak terputus ya. Jadi jangan sampai kalau masak itu loh kok saya enggak punya ini, Laos enggak punya, waduh, terus ya harus ini, harus apa? Harus akal juga harus ada ya, akal juga harus ada. Kalau untuk karena seperti masak ya, karena itu kalau kalian misalnya moodnya enggak bagus jangan sintesis ya. Nanti kalau mengerjakan skripsi itu kan sintesis ya, ada sintesisnya. Kalau moodnya enggak bagus jangan. Karena apa? Kalau mood misalnya gini lagi marah ya, sedang marah gitu ya, sedang marah dengan orang gitu ya, pasti ininya apa? Jantung itu ini deg-degan gitu ya. Nah, kalau jantung deg-degan kemudian kalian sintesis ya. Pada saat nimbang itu bisa kurang, terus kalau sudah ditambah lagi kebablasan, dikurangi kebanyakan kurangnya gitu. Mau ditambah lagi masih kebablasan, nah akhirnya berkali-kali. Itu yang menyebabkan sintesisnya lama yang terjadi. Dilakukan jadi lama. Jadi itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi nah ini ada cerita yang dari ini juga mahasiswa ya yang ini yang yang alami itu. Dia cerita jadi pada saat itu dia marah dengan saya. Marahnya tapi dalam hati ya. Jadi ini cerita sungguh ya. Bukan mengada-ada, itu terjadi tahun 2018 ya. 2018 September itu ada yang kelayakan dengan saya, mahasiswa S2 ya. Kelayakan dengan saya. Kemudian saya menemukan kesalahan pada saat kerjaan di lab. Ya. Dan itu harus diulang. Kalau diulang itu keseluruhan diulang. Karena kesalahannya adalah penentuan lambda atau gelombang maksimum ya, karena buat kompleks. Jadi penentuan lambda itu salah. Saya tanya, warnanya apa kompleksnya? Hijau. Nah, terus lambdanya berapa? Enggak tanya ya pada saat itu. Dia di situ ditulis karena kelayakan. Berarti saya diskusi dengan pembimbingnya. 283 nanometer. Padahal 283 nanometer itu adalah UV. Kalau UV tidak dapat dilihat. Ya, tapi kompleksnya warna hijau. Nah, sudah salah. Nah, itu lambda tersebut yang digunakan untuk mengukur sampai ke belakang. Akhirnya apa? Berarti semua salah ya. Benar enggak? Ya. Ya. Nah, akhirnya apa? Karena semuanya salah. Itu sudah bulan Agustus. Maunya dia ikut wisuda September karena salah dan harus diulang labnya ya. Jadi tidak nututi waktunya. Nah, tapi dia tetap bayar SPP, kemudian Oktober itu katanya mangkel dengan saya. Ini cerita dia ya, pada saat Januari ketemu saya. Mangkel dengan saya gara-gara Bu Irmina, saya tidak bisa ujian. Saya tidak bisa lulus gitu ya. Oke. Tapi waktu itu ke saya September saya beri buku. Ini kamu baca buku ini. Sehingga kamu mengerjakannya betul. Saya bilang. Saya pinjami. Saya bilang. Coba itu kamu pelajari. Terus akhirnya. Tapi dia mangkel dengan saya. Ya, masih mangkel. Nah bulan November sintesis. Sintesisnya sama kompleksnya. Karena masih mangkel dengan saya. Namanya sintesis. Nggak jadi-jadi. Ya. Sintesis kompleks itu warnanya nggak muncul-muncul. Padahal katanya sudah prosedurnya sama. Mungkin ada kelupaan karena ada mangkelnya itu ya. Nah, karena tidak jadi-jadi, akhirnya dia berhenti labnya. Kemudian dia merenung. Kemudian dia berpikir ulang. Nah, kalau saya marah dengan Bu Irmina, berarti saya tidak mengakui bahwa punya yang saya kerjakan salah. Gitu ya. Akhirnya dia menyadari kalau Bu Irmina menyalahkan berarti memang salah gitu. Akhirnya dia mau menerima
kesalahan tersebut. Akhirnya dia sintesis. Desember itu sudah mangkelnya sudah dihilangkan, ya. Nah, akhirnya dia sintesis dan berhasil. Ya, hasilnya banyak dan bagus warnanya, ya. Kristalnya jadi, oh dia senang sekali. Nah, akhirnya Januari dia menghadap saya enggak tahu dia mangkel. Dia mangkel enggak bilang saya enggak tahu toh, ya kan? Terus akhirnya Januari dia cerita saya, Prof, ini saya sudah sintesis jadi, gitu. Terus gimana? Nah, terus dia cerita tadi yang saya ceritakan itu. Nah, ini saya sekarang tinggal uji bakteri gimana caranya. Padahal waktu ujian ini karena tidak nututi, ya sudah. Yang uji bakteri itu hasil yang lama, tapi kamu tetap ngerjakan itu. Saya bilang, nanti pada saat tesis yang dikumpulkan, itu sudah kamu ganti datanya, yang baru. Tahu enggak? Uji anti bakterinya itu dulunya hanya 30% di prosedur yang salah. Setelah prosedur betul, 70% antibakterinya. Bayangkan, ya. Jadi akhirnya dia minta saya sebagai co-author karena akan dipublish, ya. Jadi itu cerita yang kalian bisa ambil hikmahnya. Jadi kalau sedang mood tidak baik, jangan sekali-sekali sintesis, ya. Itu pada saat dia mangkel bakterinya aja loh nggak mau tumbuh, bayangkan. Karena apa? Energi yang kalian bawa itu akan ke sekeliling. Pada saat mengerjakan bakterinya terganggu. Ya, itu pengalaman. Jadi bakteri saja nggak bisa tumbuh, katanya si Teguh ya, namanya Teguh ini. Kalian boleh cari Teguh itu dan Irmina, nanti ada publikasinya. Ya. Nah itu bukan anak bimbing saya, tapi karena saya memberitahu bahwa akhirnya betul sehingga dia berhasil, ya. Nah itu, jadi kalau moodnya lagi jelek, jalan-jalan dulu atau apa yang membuat atau makan kuliner ya atau apa yang ini supaya hilang, baru sintesis, ya, baru sintesis itu yang harus kalian kerjakan. Jadi jangan maksa, jadi jangan memaksakan diri. Masak juga begitu, kalau sedang jelek itu, mood jelek jangan, ya. Oke, saya akan share prosedur saja, ya. Nah, gini. Ya. Ini soal proses teknologi. Ya, tolong ada yang kalian buat grup ya, WA grup, nanti kebutuhannya untuk ETS nanti kalau saya memberikan pengumuman, ya. Kemudian nomor saya yang dipakai untuk WA group itu 08571, ya, tolong itu yang dipakai ya. 08571. Tunggu. Ini yang khusus untuk kuliah karena saya enggak ini ya. Apa? Beda ini. Itu dikten ya. 08571 83 kali 1964 ya. Tolong masukkan nomor saya yang itu di WA group ya. Nanti akan saya butuh nanti kalau pengumuman ETS itu segala apa yang harus dikerjakan ya. Kemudian salah 2, bukan salah 1 ya, salah 2 kirim email ke saya ke Irmina Kimia, Irmina Kimia, sebentar saya tulis saja. Insert text. Ini ya, saya tulis di sini nih ya. Irmina kimia@gmail.com ya. Minta ini ya, jangan salah ya, Doremi ya, 3 itu Doremi ya, jadi akhir ya. Jadi sudah bisa dibaca ya, yang alamatnya. gmail.com, minta materi kuliah SKMA. Ya, jadi
jangan semua minta, nanti banyak ide ini email saya ya. Jadi salah dua lah. Kalian berembuk siapa yang kirim email ke saya, minta bahan itu. Ya, salah dua karena apa? Kalau salah dua itu, kalau yang satunya enggak ya. Oke, ini alamat email saya. Ini khusus untuk kuliah ya, beda nanti yang kalau yang urusan yang lainnya beda. Oke, sekarang sol gel ya, sol gel. Metode sol gel berarti harus dibuat sol dulu. Apa itu sol? Ada yang tahu? Sol. Koloid ya, sol. Siapa yang dapat menjelaskan apa itu sol? Sol adalah, nggak ada yang tahu? Halo? Koloid, fase terdispersinya zat padat. Ya, lalu pendispersinya? Pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Ya, pendispersinya zat cair ya. Jadi zat padat terdispersi ke dalam zat cair. Ya. Itu salah satu bagian dari koloid ya, koloid seperti itu. Nah, siapa yang belum pernah melihat sol, raise hand. Siapa yang belum pernah melihat sol? Semua sudah melihat ya berarti? Ya. Semua sudah melihat? Siapa yang belum pernah melihat sol? Oh, semuanya sudah melihat. Oke, saya tanya sekarang. Nggak ada loh, nggak ada yang raise hand. Berarti semuanya sudah pernah lihat ya sol. Oke, ya semua sudah pernah lihat sol. Ini enggak ada yang raise hand. Saya lihat ya saya full screen. Kalau full screen itu kelihatan semua 32 ya. Enggak ada yang raise hand sama sekali. Ya. Oh, ini belum pernah. Yohana belum pernah. Sudah satu. Terus Yohana belum pernah. Jadi Yohana saja yang belum pernah ya. Yang lain sudah pernah. Oke, saya tanya. Desi. Oh, ini sekarang 2. Nabila juga belum pernah. Ya. Desindi, kamu lihat sol di mana? Loh, sekarang 4. Mana Desindi? Iya, Prof. Kamu lihat sol di mana? Mungkin di dalam chat, Prof. Di dalam? Chat. Dalam cat, emulsi itu. Itu emulsi. Emulsi tingkatannya lebih tinggi, jadi partikelnya lebih gede. Oke, siapa yang tanya ya? Tinisia. Kamu lihat sol di mana? Ya, Prof. Di tinta. Di tinta, ya betul. Di tinta. Siapa lagi? Frida. Frida lihat di mana? Frida. Sama, Prof. Di tinta apa kan? Nah, kalau yang sama dengan tinta, jangan ini ya. Tinta. Berarti ini yang price itu belum pernah lihat tinta ya. Saya yakin kalian semua sudah pernah melihat sol. Ya. Sekarang saya tanya, siapa yang belum pernah makan bakso dan kuahnya? Siapa yang belum pernah makan bakso dan kuahnya? Oh. Nah, ini Berliana belum pernah makan bakso ya. Nah, sekarang saya tanya, kuah bakso itu
Jernih apa keruh? Kuah bakso. Jernih apa keruh kuah bakso? Keruh, Prof. Halo? Keruh, Prof. Kalau ada yang jawab. Keruh, ya. Terus kalau didiamkan, misalnya semalam gitu didiamkan, tidak dimakan ya didiamkan. Tetap keruh apa lama-lama jernih? Atau air degan itu ya, air degan kan juga agak keruh. Gimana kalau didiamkan? Seharian gitu didiamkan. Lama-lama jernih seperti air apa tetap keruh? Air kuah bakso itu. Saya nggak pernah didiamkan ya, Prof. Nanti dimakan ya. Enggak, kan sudah kalau lupa. Masa nggak pernah nggak lupa? Masa nggak pernah lupa gitu loh ya. Gimana? Air degan. Bakso Tetap keruh, Prof. Iya, tetap tetap keruh. keruh ya. Kalau tetap keruh berarti kuah bakso itu termasuk apa? Sol. Ya, sol seperti itu. Jadi semuanya sudah pernah lihat sol. Ya, sol itu berarti hanya sedikit, bakso tidak pernah jernih karena di situ ada lemak, ada air, ya, gitu. Lemaknya dari apa? Oh, yang direbus tulang-tulang itu ya, tulang direbus. Oke. Nah, kalau seperti itu, sekarang saya tanya, kalau garam dimasukkan air, apa yang terjadi? Garam NaCl dimasukkan air. Saya garam 1 sendok, saya masukkan dalam 1 sendok teh ya, 1 sendok teh sedikit ya. Saya masukkan dalam 1 gelas air. Apa yang terjadi? Terus saya aduk, apa yang terjadi? Larut, Prof. Larut, Prof. Larut. Jadi sekarang air dengan larutan garam sama tidak jernih? Sama tidak? Air dengan larutan garam. Lebih jernih air, Prof. Tetap seperti air. Jadi kalau misalnya ada di meja gitu ya, misalnya ada 2 gelas gitu ya, bisa tidak membedakan, oh yang ini air garam, oh yang ini air, bisa tidak? Bisa, Prof. Tidak bisa ya, nggak bisa karena yang masuk di 1 bongkah garam. Apa yang terjadi? Saya aduk. Apa yang terjadi? Mohon maaf, Prof. Suaranya kecil. Halo? Sudah terdengar belum? Sudah, Prof, Kecil ya? tapi kecil, Prof. Kecil, Prof. Oh, kecil. Bentar. Padahal saya sudah kenceng ini ngomongnya ya. Kok di kalian masih kecil ya? Kenapa? Jangan-jangan di sini. Jelas-jelas belum? Masih belum?
Masih kecil, Prof. Masih kecil, Prof. Masih kecil. Aduh ya bocah. Nah, kalau gini gimana? Semakin kecil, Prof. Sudah jelas. Kalian susah kalau gini ya. Bentar. Padahal kalau begini suara saya sudah besar apa masih kecil? Sudah besar tapi putus-putus, Prof. Halo, suara saya sudah terdengar. Ya, Prof. Masih kecil ya? Sudah. Halo, masih kecil suara saya? Sudah, Prof. Sudah jelas. Masih putus-putus. Sudah, Prof. Oke, jadi gini, lalu saya masukin garam, apa yang terjadi? Saya aduk. Apa yang terjadi? Airnya lebih keruh. Masuk enggak? Minyaknya keruh. Minyaknya keruh. Coba nanti. Minyak, kan air sudah tadi. Kalau air kalian tidak bisa membedakan, kan? Ya, berarti sekarang minyak. Ya, sekarang minyak. Kalau minyak apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan garam tersebut? Tidak larut, Prof. Masih utuh? Masih utuh. Oke, masih utuh. Mengapa masih utuh? Karena NaCl polar, sedangkan minyak non-polar. Ya. Nah, kalau tadi air, garam polar, air polar. Jadi sekarang ekstrim. Satunya larut betul, sehingga kita tidak dapat membedakan antara air garam dan air. Satunya tidak larut sama sekali. Ya. Nah, kalau saya mau buat sol garam, gitu kira-kira apa pelarutnya? Jadi tidak boleh larut sama sekali, juga tidak boleh tidak larut. Ya kan? Jadi terdispersi dia. Kira-kira apa ya pelarutnya? Jadi nanti itu jadi apa butiran-butiran kecil yang masih terlihat. Jadi keruh ininya. Kira-kira apa? Ini ambil pelarutnya apa kira-kira? Ada yang punya ide? Paham ya maksud saya? Jadi kalau yang non-polar itu tidak larut sama sekali, masih besar butirannya. Sedangkan kalau yang larut sama sekali, butirannya sangat kecil sehingga kita tidak dapat melihat. Nah, yang saya mau butirannya agak besar sehingga jadi koloid atau seperti kuah bakso tadi, gitu loh. Garamnya itu seperti yang apa di kuah bakso. Kira-kira apa pelarutnya? Ada yang punya ide? Masa enggak ada? Normal lah. Ada ide normal lah. Saya kepikirannya yang kepolarannya nggak polar-polar banget dan nggak non-polar, Ya. tapi saya belum tahu senyawanya apa.
Oke, betul ya. Jadi kepolarannya tidak seperti air, tidak sebesar air, tetapi juga tidak nonpolar ya. Siapa yang bisa? Nindi Sekar. Iya, Bu. Kira-kira apa Nindi? Mungkin pelarut organik. Apa contohnya? Oke, Bu. Nggak tahu? Kurang tahu, Bu. Oke. Jonathan, ada ide enggak? Saya belum tahu, Prof. Kalau etanol itu bagaimana etanol? Kira-kira. Kalau saya ambil etanol. Etanol larut enggak dalam air? Kalian kalau untuk hand sanitizer ya atau pembersih luka, ya, itu kan etanol 70% ya. Nah, etanol 70% itu berarti etanolnya 70 gram, airnya 30 gram, ya. Nah, campur enggak itu? Campur betul. Berarti jangan ngambil etanol apa, yo. Metanol bisa, yo. Asetonitril bisa. Jadi tidak terlalu polar, tetapi bukan non polar gitu loh. Sehingga apa? Jadi ada yang terdispersi. Sehingga apa? Dia akan membentuk sol. Itu syaratnya, ya. Metode sol gel syaratnya harus membentuk sol. Nah, ini kalau kita lihat, kalian lihat yang saya share ya. Sudah dilihat yang saya share? Sudah, Bro. Nah, ini ada logam alkoksida. Logam alkoksida rumusnya apa? Misalnya saya punya Si, ya. Si alkoksida rumusnya apa? Si alkoksida apa? O CH3 misalnya. 4 kali ya. Tulisan saya kelihatan enggak? Kelihatan, Prof. Oke. SiOCH3 4 kali ya. SiOCH3 4 kali. Jadi ini contoh silikon metoksida. Karena apa? C-nya 1. Kalau C2H5 silikon etoksida. Nah, jadi silikon kalau saya ambil Si misalnya Si nitrat gitu ya. SiNO3 gitu ya. 4 kali. Itu nanti larut apa tidak kalau Si nitrat dalam air? Nitrat dari asam kuat. Larut atau tidak? Larut ya. Kalau larut jadi tidak terjadi sol, jadi tidak boleh. Karena itu prekursornya harus yang tidak larut di air. Kalau ini karena itu diambil metal alkoksida. Karena apa? Metal alkoksida itu tidak larut di dalam air. Tapi jadi ada sifat sedikit polar, tapi tidak benar-benar polar. Karena itu logam alkoksida kalau dimasukkan di dalam air yang terbentuk adalah sol, ya. Jadi keruh, tidak jernih. Nah, kalau dia larut berarti jernih, ya. Air seperti air ininya apa? Kenampakannya seperti air, ya. Karena itu diusahakan supaya terbentuk sol. Nah, pada saat logam alkoksida dimasukkan di dalam air, nah ini yang terjadi koloidal suspensi dari solid partikel dalam liquid. Nah ini kemudian
Nanti kalau diaduk jadi ada interconnected. Gel itu membentuk jaringan-jaringan. Kemudian kalau salt gel itu reaksi yang simultan. Jadi seperti ini. Contoh ya ininya ini ya. Bentar, ini dulu. Nah, ini. Jadi sol pada saat SiOR ya. Ini di sini SiOR dimasukkan di dalam air ya, diaduk, nah terjadi reaksi ya. Ini namanya reaksi hidrolisis. Karena apa? Karena OH-nya diputus dari H ya. Sehingga yang terbentuk SiOH dan ROH ya. Jadi kalau saya punya wadah, di dalam wadah saya, jadi itu harus SiOH plus SiOR plus air ya. Bentar. Saya oret-oret sebentar. Nah, jadi kalau misalnya dalam wadah, ya ini saya mau gambar. Ini katakan ini beker glass ya. Kemudian saya harus punya di sini Si. Saya nulis kelihatan enggak tulisan saya? Terlihat. Kelihatan, Prof. Oke. Oke, terima kasih. SiO, misalnya SiO CH3 ya. R-nya saya ganti CH3 4 kali. Nah, di sini lalu tambah juga H2O. Ya, kasih merah aja. Nah, jadi di sini merah H2O. Kemudian SiOHO ini. Nah, ini seperti ini. Ya, karena dia tidak ini. Tidak. Nah, ya. Nah, ini diaduk. Pada saat reaksi pembentukan sol, jadi pembentukan sol itu terjadi hidrolisis, ya. SiOCH3 4 kali bereaksi dengan H2O. Apa jadinya? Tadi SiOH ya. Ini bisa 4, bisa 3 ya, bisa 2. Jadi gini, kalau Si ya. Ini OCH3. Ini C ya, bukan hanya harusnya sebelah kiri. Tapi maksud saya ngerti ya. CH3. Gini ya. Terus di sini OCH3. Nah, kalau hanya satu yang bereaksi, jadi misalnya hanya ini, kurang gede. Jadi kalau ini yang bereaksi, nah ini. Jadi CH3, ini kurang 3 ya. Kurang 3. CH3 4 kali. Nah, kalau hanya satu, maka yang berubah di sini, ini langsung berubah jadi SiOH. Nah, sehingga di sini bisa SiOH, terus ini CH3. CH3O 3 kali gitu ya, 3 kali. Nah, kayak gitu. Nah, itu dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita lihat reaksinya, H2O berfungsi sebagai apa? Halo? Rida? Rida? Iya, Bu. H2O berfungsi sebagai apa? Sebagai larut. Larut. Kamu lihat reaksinya.
Julfani coba, Julfani. Pendispersinya. Apa? Fase pendispersi. Berfungsi sebagai H2O berfungsi sebagai Pendispersinya. kok pendispersi? Berarti pelarut kan? Lihat reaksinya. H2O sebagai apa? Aduh, pertanyaannya jelas ya. Lihat Basa, Bu. Hah? Siapa? Sebagai Ungu coba basa. ungu. H2O sebagai apa? Ikut bereaksi enggak? Kalau dari reaksinya, ikut bereaksi enggak? Halo? Ini loh reaksinya tadi loh. H2O-nya ikut bereaksi apa tidak? Pertanyaan saya. Ikut, Bu. Ikut. Nah, kalau ikut bereaksi namanya apa H2O? Reaktan. Ya, reaktan. Ya. Dia ikut. Jadi dia selain bertindak. Jadi H2O itu fungsinya dua. Sebagai pendispersi dan sebagai reaktan. Karena dia ikut bereaksi. Benar? Nah, berarti supaya nanti reaksi tetap berlangsung, syaratnya H2O harus terus ada. Ya. Nah, di sini ada pengaduk, ya. Ini pengaduk, ya. Tak gambar pengaduk. Kemudian ada panas, ya. Oh, gambar apinya jelek aku. Ini gambar. Nah, ini apinya. Ada panas. Sekarang, supaya pelarutnya atau H2O-nya sebagai reaktan tidak habis, pemanasannya bagaimana? Isolasi mungkin, Prof. Kenapa? Di ruang tertutup. Di ruang tertutup masih. Kalau misalnya airnya saya panas. Iya, di bawah titik didih, tidak harus di ruang tertutup. Ya. Jadi harus dipanaskan di bawah titik didih. Nah, ini biasanya 20 derajat di bawah titik didih. Ya. Supaya apa? Supaya air yang berguna sebagai pelarut dan reaktan itu tidak habis. Ya. Jadi itu diaduk terus soalnya. Ya, seperti membuat agar-agar. Kalau yang belum pernah membuat agar-agar, jadi ada air mendidih, dimasukin agar-agar terus diaduk. Ya, mengapa diaduk terus supaya jangan sampai airnya menguap. Ya, karena apa? Kalau terjadi penguapan, airnya kurang, nanti hidrolisisnya tidak semuanya. Nah, seperti yang saya tulis ini, hidrolisisnya baru 1 metoksida. Ini OCH3-nya baru 1. Padahal kan nanti keempatnya kan harus bereaksi ya. Berarti 1 molekul FiOCH3 butuh 4 molekul H2O. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau sudah seperti itu, ini reaksinya. Jadi, ini reaksinya. Nah, diaduk terus, hidrolisis itu diaduk terus, maka lama-lama terjadi kondensasi. Seperti membuat agar-agar. Agar-agar itu kalau diaduk terus gitu ya, di atas api kemudian diaduk, lama-lama kental, ya toh? Kalau sudah kental, kemudian diapakan? Agar-agar. Didinginkan, Prof. Dimasukkan cetakan, yo, dimasukkan cetakan. Yo, kalian sekarang kalau seperti ini belajar sintesis harus runut ya, enggak boleh ada yang terpotong. Seperti masak tadi, kalau terpotong satu nanti enggak jadi, ya. Harus berpikirnya harus runut, ya. Nah, diaduk terus sol itu, jadi pada saat hidrolisis itu terjadi sol, kemudian terjadi kondensasi, ya. Polimerisasi kondensasi, ya. Kalau kondensasi itu mengeluarkan air, karena itu di sini mengeluarkan H2O, ya toh. Reaktannya kan ada H2O-nya ini. Ya toh.
Ini ada H2O-nya. Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Jadi keluar H2O-nya. Karena, nah ini akhirnya apa? SiO(Si). Nah, polimerisasi jadi sambung menyambung. Ya, namanya polimerisasi sambung menyambung sampai sambung semua. Itu ya. Atau kalau seperti ini, bentar saya ambil dulu. Nah, ini dalam perjalanan reaksi yang terdapat di sini apa saja? Yang terdapat di beker dalam perjalanan reaksi. Jadi sudah ada toh, sudah mulai bereaksi. SiO(CH3) 4 kali plus H2O sudah bereaksi. Nah, dalam perjalanan berarti yang ada di beker itu apa saja? Dalam perjalanan reaksi. Apa saja? Ayo. Mungkin itu Prof, ada SiO(CH3) 4 kali, kemudian ya SiO(CH3) 4 kali yang belum bereaksi, ya toh? Iya. Ya. Berarti ini SiO4 kali sisa. Terus apa lagi? H2O, Prof. Ya, H2O sisa juga. Ya kan? Terus apa lagi? SiOHOCH3 3 kali. Ya, SiOHCH3 ya 3 kali. Terus apa lagi? Ada itu CH3OH. Ya, CH3OH. Nah, jadi dalam perjalanan reaksi itu masih terdapat ini, ya. Sehingga apa? Pakai apa warna apa hijau yang belum. Nah, ini dapat bereaksi dengan ini sisa, ya toh? Prof, dapat mohon juga. maaf, Prof. Ya? Belum di share screen, Prof. Oh, lupa. Oke, makasih ya diingatkan. Saya enggak merasa. Saya nulis-nulis saja tapi enggak merasa. Sudah? Sudah kelihatan ya? Tadi yang saya tulis ini tadi yang dijawab tadi siapa? SiO(CH3) 4 kali sisa, H2O sisa, SiOH. Nah, ini hasil reaksinya, ini hasil reaksi. Nah, kemungkinan SiOH hasil reaksi pertama itu akan bereaksi dengan H2O sisa, ya toh? Jadi nanti akan misalnya yang ininya jadi hilang, gitu ya. Bisa kan? Terus sampai 4 ganti OH semua, ya. Bisa juga saya pakai warna apa sekarang ya? Hijau muda. Bisa juga kemungkinannya ini bereaksi dengan ini. Ya. Gitu? Nah, kalau yang biru, yang hijau muda, maka nanti Si akan terikat dengan Si. Paham? Iya, Bro. Oke. Jadi itu ceritanya. Sehingga apa? Lama-lama nanti terbentuk polimer, ya. Jadi ini reaksi kedua itu sisa, ya, dengan ini yang tidak bereaksi. Ini loh. Sehingga nanti pada akhirnya akan terbentuk, nah ini jaringan ini, SiO gitu ya, SiO kayak gitu. Nah, pada saat ini sudah terbentuk, jadi pada saat mulai terjadi polimerisasi, itu namanya proses gelasi atau pembentukan gel, ya. Saya tambah 4 menit karena tadi masuknya telat 10 menit ya. Karena itu ini terjadi pada saat pembentukan gel, ya. Jadi kalau masa agar-agar itu terus kan dituang di cetakan ya, dituang di cetakan, terus nunggu sampai apa? Tuang dicetakan terus nunggu sampai apa? Sampai mengeras. Sampai
mengeras, ya toh, sampai mengeras. Nah, kalau sudah mengeras, jadi artinya apa? Pada saat dituang di cetakan, ya, itu gelnya sudah jadi, ya, jadi. Tapi belum sempurna, belum semuanya gabung-gabung, gandeng-gandeng gitu, ya. Tapi setelah dibiarkan atau dicetakkan, namanya di etching, ya, etching namanya, atau diimbu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia diperam, bahasa Indonesia diperam, ya, diperam sehingga etching itu diperam sehingga terbentuk gel yang sempurna. Jadi kalau waktu masih dituang itu gelnya belum sempurna, jadi masih cair, ya. Tapi kalau sudah dituang di dalam cetakan, kemudian sudah mengeras atau membentuk cetakannya, berarti itu gelnya sudah stabil. Jadi yang terbentuk sudah sempurna. Jadi selama etching itu masih terjadi reaksi, ya, reaksi sampai reaksi polimerisasinya itu sempurna, ya, itu. Jadi tadi sol gel. Jadi sol pada saat hidrolisis, kemudian gel, terbentuk gel atau proses gelasi itu pada saat polimerisasi kondensasi. Ya, pada saat polimerisasi kondensasi. Bagaimana? Jelas? Halo? Sudah jelas apa belum? Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Jadi itu caranya milih prekursor, kalian sudah tahu, prosesnya sudah tahu. Jadi caranya milih prekursor harus yang tidak larut sama sekali, ya. Tidak larut sempurna, ya, sama sekali ya, tidak larut sempurna, ya. Jadi larut tapi hanya sebagian. Karena apa? Media itu gunanya untuk memotong. Ya, kalau dia sebagian berarti yang terpotong hanya sebagian, jadi masih ada sisa-sisanya seperti itu. Jadi untuk syaratnya untuk sol berarti harus terbentuk sol pada saat reaksi, ya. Kalau tidak terbentuk sol berarti salah, ya. Karena metodenya adalah sol gel, ya, sol gel. Ada pertanyaan? Gampang ya. Seperti masak, ya, sintesis seperti masak. Jadi tidak sulit, ya, tidak sulit. Bentar saya tunjukkan dulu yang koloid itu, ya. Bentar. Sebentar. Nah ini, oke, saya share. Nah, jadi ini kalian sudah lihat. Nah ini, saya, oke, di share kalian apa? PDF, Prof. Apa? Properties of colloidal particle, ya? Iya, Prof. Oke. Nah, di sini kalian ini larutan sejati. Jadi kalau ukurannya segini, partikelnya, partikel padatnya, ini larutan sejati. Kita tidak dapat membedakan antara pelarut dan larutan, ya. Ini di sini. Nah, koloid atau sol itu maunya daerah sini. Ya, kalau tadi yang cat, yang siapa tadi yang bilang cat emulsi itu ada di sini, lebih besar lagi. Ya, bukan. Yang diperlukan adalah yang koloid. Jadi fase terdispersinya itu kecil-kecil. Ya, seperti kuah bakso. Nah, ini
itu yang diperlukan. Jadi sol itu letaknya di sini. Ya, solnya di sini. Jadi dibuat sol sehingga apa? Sehingga ada bibit untuk membuat gel seperti ini. Terlihat? Halo? Iya, Prof, terlihat. Nah, ini sol. Jadi bibitnya ada yang di dalamnya namanya misel, ya. Nah, misel itu sambung menyambung. Nah, kalau prosesnya gelasi itu jadi gini, sambung menyambung seperti ini. Ya, tadi SiO itu ya. Seperti ini kalau digambarkan. Nah, kalau yang di bawah ini kalau diberi yang membuat aglomerasi atau membuat partikel-partikel besar. Contohnya kalau air keruh itu diberi tawas sehingga dia turun menjadi jernih. Ya. Kalau gel tidak boleh turun, tidak boleh mengendap. Karena apa? Ya lucu ya. Kalau misalnya kalian buat agar-agar, terus serbuk agar-agarnya turun, nah lucu ya. Enggak ini toh. Enggak jadi agar-agar. Berarti tidak berhasil ya. Jadi kalau agar-agar itu harus begini. Sehingga apa? Di antara misal-misal yang sambung menyambung ini itu dia ada airnya. Jadi pada saat kalian makan agar-agar ya pasti agak basah. Karena apa? Di situ ada air yang ada di sekeliling si gel tadi. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Selamat pagi. Pagi, Prof. Pagi, Prof. Pagi, Prof. Terima kasih, Prof. Ya.